dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tenang dalam beribadah, nikmat tenang dalam majelis ilmu. Kalau daerah lain mungkin ya kita baru saja di media ada yang usia banjiran, ada yang longsor. Dan mungkin mereka fasilitas ngaji, fasilitas ibadahnya ya jelas-jelas terganggu lah kalau dengan musibah ya. Mudah-mudahan yang terkena musibah Allah kuatkan imannya, Allah kuatkan agamanya, dan mudah-mudahan setelah ini keluar daripada musibah dan musibah ini. Amin. Musibah lagi musibah itu yang akan Islam. Insyaallah kali jabah dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebetulnya ada miskomunikasi sedikit. Jadi hari ini saya kami baca-baca sebelum pengajian. Ternyata masih ada 3 rukun yang belum kita sampaikan ya. Jadi Pak Sitorus sesuai dengan pengumuman sana, nanti setelah beres sholat sebelumnya baru yang melakukan sholat. Jadi kalau tidak salah setelah tasawuf itu ada sholawat, ada salam, ada tertib, ya, 3 lagi. Tapi mudah-mudahan malam ini kita selesaikan. Dan tadi sore juga saya cek ternyata sunnah tasawuf masih ketinggalan juga. Ya, kemarin sunnah tasawuf baru sampai mengangkat tunjuk ketika lafaz illallah. Jadi malam ini kita sudah selesaikan, mudah-mudahan selesai keseluruhannya. Minggu depan insya Allah kita makruh dalam ibadah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita coba kita tertibkan lagi sunnah-sunnahnya tasawuf kemarin. Yang pertama, sunnah tasawuf itu kalau tasawuf awal sunnahnya iftiras, kalau tasawuf akhir sunnahnya tawarruk ya. Kalau mau sujud sahwi, sunnahnya iftiras dulu, baru setelah sujud sahwi posisinya adalah tawarruk, baru salam. Itu yang pertama. Yang kedua sunnahnya itu kemarin tangan kiri nempel di paha sebelah kiri sejajar ujung jari tengah dengan perbatasan lutut. Yang selanjutnya posisi tangan membentuk angka 53. Jadi begini ya posisi. Atau boleh juga jempolnya di bawah telunjuk. Selanjutnya lagi kemarin kita bahas juga tentang posisi ngangkatnya telunjuk itu ketika isyarat kalimat la ilaha illallah, illallahnya ya. Yang selanjutnya ini sunnah yang belum saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah melihat telunjuk ketika digerakkan. Itu terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 330 wa yusanu nadru ilaiha. Jadi melihat kepada telunjuk itu sunnahnya ya. Jadi posisi ketika kita naik telunjuk jangan sebelum illallah itu tetap kita melihat tempat sujud sunnahnya. Tapi ketika telunjuk diangkat maka itu posisinya sunnah kita melihat telunjuk. Bisa dipahami ya? Jadi melihatnya setelah diangkat, bukan sebelum. Itu kesunahan daripada tasawuf, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Jadi dalilnya tadi wa yusamu nahu ilaiha, ya.
dalam Bajuri juz 1 halaman 330. Yang selanjutnya sunnah daripada tasawuf adalah ini masih dalam Bajuri juga, wala yuharikuha biasabihi, jangan menggerak-gerakkan telunjuknya. Berarti kalau menggerak-gerakkan berarti makruh, kalau tidak digerakkan berarti sunnah begitu. Jadi ketika diangkat illallah, ya tetap ada begini. Mungkin ada pertanyaan, telunjuknya apakah 90 derajat, apakah 60, apakah 45, apakah 35, atau bahkan ada yang 70, 90, atau gimana ya. Itu belum ada keterangannya. Cuma normalnya ya tunjuk ketika diangkat, silakan aja lah nyamannya gimana. Walaupun sebagai bentuk ketawaduan kita, sebagai bentuk ya Pak ya, bagusnya telunjuk yang menunjuk aja. Seperti hanya orang yang punya rambut gondrong, itu sebetulnya makruh diikat kepalanya. Silahkan aja rambutnya terurai, bersujud kepada Allah. Biasakan kalau ada orang yang gondrong rambutnya supaya dahinya terbuka, terus diikatkan ke belakang, itu makruh. Gitu ya. Khusus bagi laki-laki ya, kalau perempuan kan terharamnya. Jadi disunahkan kalau gondrong itu diuraikan saja, nggak usah diikat apa-apa. Jadi ketika sujud itu semua rambut jatuh semua ke tempat sujud. Nah, gitu. Sebagai bentuk apa? Bentuk tawadhu. Telunjuk pun demikian, sebagai bentuk tawadhu kita, bagusnya kita menunjuk. Walaupun ini pun tak salah, gerakan apapun tak salah. Yang penting telunjuknya menghadap kiblat, gitu ya. Yang penting itu. Jangan miring ke kanan, ke kiri. Ngapain juga nggak ada kerjaan ya. Yang jelas telunjuk sunnahnya menghadap ke kiblat. Kan kita kan pakai tunjuk kita tuh, apakah asyhadu an la, sampai gitu aja kita lihat tunjuk kita. Baik, jadi kita ulang lagi, sunnahnya itu ketika biqaulihi illallah, bukan asyhadu alla, illallah. Nah di sini wa yusanu nadul ilaiha itu disunahkan melihat telunjuk ketika diangkat. Nah, gitu. Asalnya sebelum diangkat kita melihat tempat sujud. Nah setelah diangkat disunahkan melihat telunjuk, begitu maksudnya. Tidak melihat telunjuk pun tidak jadi masalah, karena hanya kesunahan saja. Gitu ya. Cuma hati-hati, terutama ibu-ibu, khawatir mukenahnya terbatas sehingga ketika mengangkat telunjuk terlihat telunjuknya itu jadi batal sholatnya. Dia kalau disengaja ya. Makanya yang dikhawatirkan ibu-ibu itu kalau pakai mukena itu pertama jari gitu ya, jari atas gitu ya. Yang kedua itu kaki, hati-hati betul. Kalau tidak disengaja mungkin tak masalah, namanya juga tidak disengaja. Tapi kalau disengaja bahkan berulang-ulang itu bisa menimbulkan batalnya sholat. Karena salah satu daripada batal sholat adalah terlihat aurat. Karena kan perempuan itu jami'u badannya ilal wajhi wal kufaini, itu di luar waktu sholat. Kalau di dalam waktu sholat kalau bisa ya utuh aja semua, jangan kelihatan. Kalau perlu pakai kaos tangan nggak jadi masalah. Kalau perlu gitu ya. Nah gitu. Kenapa demikian? Dari rukun sujud itu yang wajib terbuka itu cuma dahi. Yang lain boleh pakai sepatu silahkan. Cuma apa kepentingannya di masjid pakai sepatu kan gitu ya. Ini kalau sholat di lapangan maksudnya. Mentang-mentang pakai sepatu boleh, masuk masjid pakai sepatu ya lah jamaah pada marah kan gitu ya. Cuma kalau sholat pakai sepatu itu boleh aja nggak apa-apa. Ya. Bahkan wudhu pakai sepatu boleh juga kalau keadaannya darurat gitu ya. Tapi kalau nggak darurat ngapain wudhu pakai sepatu kan gitu. Gitu ya. Baik, jadi demikian Bu ya. Jadi melihat dalam pengertian setelah diangkat, bukan sebelum diangkat. Kalau sebelum diangkat disunahkan melihat tempat sujud. Dari mulai awal takbir ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun takbir wa mukhtatamatun bitaslim bi salatil masyhuratin, dari mulai takbir sampai salam itu disunahkan melihat tempat sujud kecuali ketika mengangkat jari. Atau kecuali kita lagi sholat di musola pelabuhan, musola stasiun,
kita nyimpan barang, boleh mengenang pas nengok barang diperbolehkan, tidak makruh. Jadi asal posisi dada tetap menghadap kiblat, nggak boleh ini udah batal. Kalau sudah menyamping dari kiblat, bukan menyimpang dari kiblat. Boleh cuma nengok ini kiri kanan tak jadi masalah. Melirik ya, melirik. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau ada kepentingan juga, kepentingannya ya seperti tadi saya bilang, kepentingannya adalah melihat barang-barang bawaan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak punya telunjuk? Bisa saja kan ya ada kecelakaan telunjuk sebelah kanan patah atau putus dan sebagainya lah. Bisa aja kan. Boleh digantikan? Tidak boleh. Ya udah sampai telunjuk kita aja, justru nggak boleh. Ya. Kalau saya yakin sih telunjuk kanannya pada normal semua lah ya. Ini seandainya kita punya saudara udah nggak punya telunjuk, itu ketika illallah anggap saja dia punya telunjuk, gitu maksudnya. Ibu bapak bisa ngebayangin kan? Ketika kita ingin roti, bisa kan membayangkan di depan ada roti, bisa kan? Akan gitu. Nah, ketika kita nggak punya telunjuk, bayangkan aja kita punya telunjuk. Udah pakai jari tengah aja, itu bahaya sekali jari tengah. Ya, gini aja udah bahaya, apalagi begini ya. Nah itu. Nah, bahkan dalam kitab Bajuri juga di 1 halaman 330 itu dijelaskan bahwa jari telunjuk itu dalam ilmu medis itu syarat ujungnya itu ke hati. Nah dia khusus jari telunjuk kanan. Kalau yang ahli medis atau kedokteran silakan aja lah cek masing-masing dia. Jadi kalau telunjuk itu syaratnya itu berhubungan dengan hati. Kalau jari tengah itu berhubungan dengan alat vital. Itu masalahnya. Jorok kan kesannya ya. Gitu. Makanya yang ada joroknya kayak gini. Dia. Jadi yang tidak punya telunjuk, ya udah, tak usah ngangkat jari yang lain, begitu maksudnya. Anggap saja ketika illallah itu kita mengangkat telunjuk. Apakah melihat? Tak usah lihat, telunjuknya nggak ada, apa yang mau dilihat? Berarti kembali lagi ke tempat sujud. Nah, demikian. Itu salah satu daripada sunnah-sunnah tasyahud. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya hari ini kita langsung membahas tentang rukun sholat yang ke 15 kalau saya. Yaitu salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Al-khamisu asyara. Adapun rukun salat yang ke-15, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada rukun salat. Nah, sekarang apa dalil daripada shalawat Nabi? Kita harus pakai dalil Pak kalau sholat. Soalnya al-aslu fil ibadah al-mutlan hatta yadula adanu li wujuhi aw liman tuhi. Kalau sholat tak pakai dalil tak sah sholatnya. Makanya dalilnya harus kita sampaikan. Baik, dalil daripada sholawat kepada Nabi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 317. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, fa kaifa tusolli 'alaika idza nahnu 'alaika fi sholatina?" Ya Rasul, bagaimana cara membaca sholawat ketika kami sholat? Begitulah pertanyaan daripada para sahabat. Ini yang riwayat Muslim ya Bu, ya Pak. Para sahabat menanyakan bagaimana cara baca sholawat.
Karena perintah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti salatku. Nah, cara membaca salawat Nabi adalah begini kata Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, qulu, ucapkan oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dah segitu untuk dalilnya. Nah, sekarang bagaimana kesempurnaan sholawat? Kesempurnaan sholawat adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kesempurnaannya. Sunnahnya, nah, Nabi ini masih ada hubungan dengan sunnah tasawuf ya, walaupun tentang rukun sholat. Sunnahnya adalah membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahim. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa sholawat Ibrahim, nggak sholawat Adam, nggak sholawat Musa, nggak sholawat Isa? Karena satu-satunya Nabi dari semua jalur, gitu ya, dari kedua anaknya yaitu Ismail dan Ishak itu menurunkan para nabi. Semua para nabi sisanya itu jalur daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dua nabi itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Alasannya itu. Ustaz, ya silakan. Sedikit. Itu tadi kan termasuk rukun sholat yang ke-15. Ya. Itu kalau kita baca selawat itu cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu batal lah berarti sholat. Tak lengkap. Baik, di sini dalam kitab Sulamul Taufiq halaman 32 wa aqaluhu, gitu ya. Ulangi, wa aqaluha, paling sedikit membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ada dijelaskan di sini. Jadi paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Itu bagi mereka yang atahiyatnya tergesa-gesa ya. Bagi mereka yang ingin ngebut sholat, terutama yang di Jawa itu tarawih itu rata-rata sholawatnya segitu. Atahiyatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak rata-rata. Cuma kalau yang 23 rakaat sampai 10 menit, 7 menit, 8 menit, saya nggak kebayang tumaninahnya kayak apa gitu. Yang jelas tak sah sholatnya kalau tidak pakai tumaninah, karena termasuk rukun sholat. Untung di sini sholat tarawihnya cepat ya. Kalau sana ngebut Pak, di sana kalau imamnya harus pakai helm karena kecepatannya tinggi. Nah gitu ya. Kalau di Jawa sana ya. Alhamdulillah kalau di sini ya teratur lah ya. Jadi minimal Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Ya. Adapun kesempurnaannya kayak tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kesempurnaannya. Cukup ya, Pak Saudara? Ya, Ustaz, makasih. Nah itu. Selanjutnya untuk membaca sholawat ini, mungkin ini ada pengayaan sedikit. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin pernah bukan pernah, sering mendengar dalam surat Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Pernah dengar kan ya? Itu salah satu dalil wajibnya kita membaca sholawat. Nah, sholawat sholawat itu asal kata dari as-sholat. Ini jamak daripada sholat, artinya doa. Itu sholawat. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Coba kita cek ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi.
orang-orang non-muslim mempertanyakan ayat itu, Bu. Pak, sesungguhnya Allah kalau sholat dengan doa berarti masa Allah berdoa ya? Kan gitu. Iya kan? Terus malaikat gimana? Nah kan gitu ya. Setidaknya dari surat Al-Ahzab 56 ini itu ada 3 pertanyaan. Apa bedanya sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat orang-orang yang beriman? Ada 3 kan? Innallaha wa malaikat, kan gitu ya. Yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Pertama Allah yang bersolawat, yang kedua Nabi, yang kedua malaikat yang bersolawat, yang ketiga kita orang beriman disuruh bersolawat. Kira-kira apa bedanya? Kan gitu ya. Kita harus memahami ini karena bisa saja kan ada pertanyaan dari orang lain tuh, lihat Allah saja bersolawat ke Nabi. Solawat kan asal kata dari sholat, artinya doa. Masa Allah berdoa sama Nabi? Kan logikanya begitu kan ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa Allah harus bersolawat? Kan gitu ya. Satu-satunya perintah yang Allah juga melaksanakan itu sholawat, Pak, Bu. Karena Allah bersolawat dan orang-orang beriman pun wajib bersolawat. Kan begitu. Nah pertanyaannya, kenapa Allah bersolawat? Kan begitu ya. Pertanyaan ketiga, kenapa malaikat harus sholawat juga? Orang beriman harus sholawat juga. Kan Allah sudah sholawat sama Nabi. Masa sholawat Allah tak cukup? Masuk akal apa pertanyaannya? Bisa kan pertanyaan seperti itu? Pasti ada orang-orang yang ngomong gitu, yang mungkin yang sentimen sama Islam dan sebagainya. Begini Pak. Yang pertama, dalam tafsir Al-Wasit karya Imam Wahbah Az-Zuhaili, ini memang harus saya sampaikan supaya menguatkan keyakinan kita gitu ya. Itu surat Al-Ahzab ayat 56 itu penjelasan dari surat Al-Ahzab 43. Ayatnya adalah walladzi yusolli alaikum. Itu yang pertama, kata Wahbah Az-Zuhaili. Yang kedua, sholawat dari Allah itu bukan Allah berdoa, bukan. Ini kata Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili itu adalah mufasir modern gitu ya. Dan sama juga dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamil Al-Ahkam Al-Quran. Sama juga itunya pendapatnya. Jadi kita harus memberikan penjelasan kepada mereka tentang sholawat Allah ya. Sholawat yang Allah yang berikan kepada Nabi. Jadi maknanya itu pemberian rahmat dan berkah. Allah memberikan rahmat dan berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mana innallaha wal malaikatnya nggak disebut dulu. Innallaha yusholluna. Innallaha yusholluna maknanya itu. Karena makna sholawat Allah kepada Nabi dengan malaikat kepada Nabi itu berbeda maknanya. Jadi harus kita bedakan dulu. Yang selanjutnya, sholawat dari malaikat itu maknanya istighfar maknanya. Ini dalam kitab Imam Al-Wahbah Al-Zuhaili juga dalam kitab tafsirnya juz 7 halaman 523. Sholawat dari malaikat maknanya adalah istighfar. Malaikat memohon ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga al-arab basariyah, manusia biasa juga, ya. Makan, minum, mungkin ada juga Rasulullah kesalahan, tapi kalau sudah dimaksum seketika dihapus dosanya. Nah, salah satu unsur daripada maksum itu adalah sholawat malaikat. Innal malaikata yusholluna ala nabi, maknanya adalah malaikat yang memohonkan istighfar atau makna istighfar. Yang ketiga, makna sholawat bagi orang yang beriman adalah
doa dan pengagungan atas kedudukan Nabi, kedudukan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sekarang pertanyaan kedua, kalau Nabi Muhammad sudah dapat keberkahan dari Allah, kenapa harus malaikat juga ikut? Kenapa orang beriman juga harus ikut? Kan gitu. Berarti kan masa berkah Allah sampai kurang kepada Nabi Muhammad? Kan gitu. Begini, ketika sebuah ampunan atau keberkahan itu diibaratkan dalam satu ember, ya, ampunan dan keberkahan itu dimasukkan ke sini, sebetulnya Nabi sudah penuh dengan air pengampunan dan keberkahan. Nah, gitu. Sudah penuh, sudah full dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa malaikat harus sholawat juga? Kenapa orang beriman harus sholawat juga? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau air di kamar lagi mana nih? Tumpah kan ke sini. Nah, inilah tumpahan itu milik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita ini kebagian keberkahan dan ampunan daripada tumpahan ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini hadis dari hadis yang diriwayatkan kalau tak salah Imam An-Nasa'i, ya, man sholla alayya wahidatan, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, misalnya kalimat sholawatnya apa Pak? Sallallahu alaihi Muhammad, sekali kan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi asyra, maka Allah memberikan ampunan dan keberkahan 10 kali. Jadi ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, tumpah kita tumpahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, tumpah kita. Jadi alasan malaikat dan orang beriman bersolawat ke Nabi itu kita mengambil tumpahannya berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya. Ya, silakan memang. Coba berikan bunyi selawat Allah itu dengan malaikat. Bunyinya begini. Pertama, sholawat Allah itu berbunyi pemberian rahmat dan berkah. Ya betul. Itu kan maknanya. Ya. Sekarang bunyi itu apa? Sholawatnya. Lafal sholawatnya gitu. Nah, ketika Allah, malaikat dan orang-orang yang beriman bersolawat, itu kita kembali lagi kepada wa aqalluha bisolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalimatnya semuanya sama, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pakai Allahumma sebagai zat Allah, mungkin secara tauhid tidak mungkin. Berarti sholli ala atau sholaitu ala Muhammad, begitu. Atau bisa saja sholaina ala Muhammad. Dan saya memang belum menemukan sholawat Allah kayak gimana, karena tidak termaktub dalam Quran dan hadis. Tapi kalau kita lihat kalimatnya Allahumma, itu artinya ya Allah. Nggak mungkin kan ya Allah kepada zatnya sendiri, nggak mungkin. Tapi kalau malaikat, ya kayak tadi Allahumma. Kalau malaikat sama dengan kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau dalam rukun sholat yang ke-15 itu yang dipakai ya ini, minimal segini, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma hati-hati, sholawat Allah, sholawat dari, bukan sholawat Allah ya, sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari orang beriman itu berbeda menurut para mufassirin, Jubah al-Juhaini juga Imam al-Qurtubi. Kenapa kita merujuk ke sana?
Karena kita awam. Mereka kan ahli-ahli tafsir semua. Jadi ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 56, ya seperti itu gambarannya. Harus ada pembedaan antara sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari orang-orang yang beriman. Wajib ada perbedaan. Kenapa? Allah wajib mukhalafatul hawa disi. Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Nggak mungkin Allah bilang Allahumma sholli ala Muhammad, nggak mungkin. Harus berbeda. Karena yang mencipta dengan yang dicipta pasti beda. Tukang meja, tukang pembuat meja, saya yakin nggak akan sama meja dengan tukangnya, nggak mungkin sama. Logikanya seperti itu. Jadi kita ketika sholawat jangan coba-coba kita menyamakan sholawat kepada Nabi sama dengan sholawat dari Allah, tak bisa seperti itu. Karena mukhalafatul Allah, Allah itu pasti berbeda. Ini maksudnya kalau saya tahu dia hati-hati. Jadi jangan sampai menggambarkan Allah punya tangan, Allah duduk di aras, duduk seperti duduknya kita, seperti duduknya saya di kursi, itu tak boleh digambarkan seperti itu. Karena Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Pencipta dan yang diciptakan wajib berbeda. Nah, boleh so? Silakan Pak Sotoris membuat buku. Apakah mau sama-sama buku? Kan mungkin kan? Dari fisik aja udah jelas beda. Begitu maksudnya ya Pak, Bu. Begitu memang mungkin sementara. Jadi sholawat malaikat itu Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat orang beriman itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau sholawat dari Allah, wallahu a'lam. Saya belum bisa, mungkin saja sholai itu ala Muhammad, sholai ala Muhammad, mungkin aja sih. Baru kemungkinan ya wallahu a'lam. Jadi malaikat itu kan mohon ampunan. Itu tadi kalau saya dengar tadi itu apa? Malaikat juga mempunyai apa? Perlu kebutuhan itu ya apa ya? Apa dia sabar manusia? Apa saya benar? Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk tugas-tugas tertentu saja. Jadi malaikat tidak membutuhkan apapun seperti halnya manusia. Malaikat hanya butuh tugas saja. Jadi tadi kan makna itu kan mohon ampunan. Ini malaikat kan, sholat malaikat. Jadi makna daripada ampunan itu, tadi kata tadi apa ya? Malaikat ini sama dengan perlu juga di kebutuhan itu. Jadi apa sih makna ini? Jadi malaikat ya yustaghfaru bismillah yustaghfaru. Jadi makna malaikat itu adalah malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Nah, ketika ampunan dan keberkahan Nabi Muhammad itu penuh, maka ampunan dan keberkahan itu meluber dan diterima oleh orang-orang yang beriman yang membacakan sholawat. Maknanya seperti itu. Malaikat tak pernah salah, karena memang Allah menciptakan malaikat khas khusus untuk taat saja. Jadi nggak ada istighfar malaikat, tapi malaikat itu fungsinya memintakan ampunan buat siapa itu maksudnya. Bukan ampunan untuk dirinya, tapi memohon dengan memohonkan berbeda. Gitu ya. Kalau memohon itu untuk diri sendiri, kalau memohonkan itu mewakili. Di mana yustaghfaru. Jadi malaikat tidak minta ampunan, tapi memohon untuk diampunkan siapa. Nah, dalam konteks salat ini, sholawatnya malaikat itu adalah al-maghfirah, memohonkan ampunan bagi Nabi Muhammad. Mungkin bertanya, berarti kalau begitu Nabi Muhammad berdosa dong? Tidak. Nabi Muhammad dimaksum. Maksum itu artinya terlepas dari dosa, langsung diampuni. Dan ada banyaknya numpuknya ampunan itu jadi luber ke bawah, dan itu diterima oleh orang-orang yang beriman yang membacakan sholawat sesuai dengan hadis Nabi. Man sholat alaiya wahidan
barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyra, maka keberkahan dan ampunanlah 10 kali. Itu maknanya. Jadi betul-betul harus dibedakan itu. Baik, barangkali yang lain silakan. Sebelum kita bahas ke rukun sholat yang ke-16. Nah, kalau tak ada, kita selesaikan saja lah ya. Yang selanjutnya, asalisu asyara assalam. Dan rukun sholat yang ke-16 adalah membaca salam. Membaca salam wa aqalluhu, paling sedikitnya assalamualaikum. Itu paling sedikit. Jadi bagi mereka yang tergesa-gesa sholat, nggak usah lengkap assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah. Udah cukup assalamualaikum. Nengoknya itu sunnah, tapi mengucapkan salamnya itu wajib. Jadi yang wajib berbunyi yang terdengar oleh diri sendiri itu assalamualaikum. Segitu aja. Nah, bisa disimpulkan dari salam ini itu ada tipe 5 salam. Silahkan Bapak Ibu mau pakai yang mana. Dari mulai versi reguler, versi flagship sampai versi light, versi hemat. Ada 5 ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Abu Ubaidah, Nabi pernah membaca salam seperti ini. Ka'anni unduru ila biyadi khaddihi an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tipe yang pertama. Baik ke kanan maupun ke kiri. Gitu. Silakan, itu versi lengkap, versi komplit ya. Jadi cara membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri dan kanan. Itu versi pertama. Versi kedua, hadis dari Abu Dawud, riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Wa'il bin Hujr. Ka'anni unduru ila biyadi khuddihi al-yamini assalamualaikum warahmatullah. Ulang ya. Dalam hadis ini Nabi ke kanan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ke kanan ditambahkan wabarakatuh, ke kiri itu tanpa wabarakatuh. Bisa dipahami Bu? Beda ya. Kalau tadi versi lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri pun demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu versi pertama. Versi yang kedua dari hadis Abu Dawud, yang ke kanan Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Ustaz, mau lebih detail lagi, kalau kita mengucap aja udah sah tanpa gerak. Assalamualaikum. Itu hukum sholat. Ini cerita hemat ini yang fleksibel. Ya. Rukun sholat yang paling hemat wa aqalluhu assalamualaikum. Segitu aja. Tak perlu toleh, nggak apa-apa. Nolehnya itu sunnah. Sunnah. Lebih sunnah lagi, ibu bapak nolehnya pas kum, gitu ya. Kan misalnya bapak ibu pengen pakai lengkap ya. Pakai lengkapnya gimana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua mubalik, semua dai, semua penceramah pasti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu kalau mau lebih sunnah lagi, maksudnya bukan lebih sunnah lagi, nambah sunnah lagi. Itu ketika menoleh pas kalimat kum. Bukan pas kalimat kum, setelah kum. Mohon maaf, setelah kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, warahmatullahi belum ke sini. Itu sunnah. Bukan hukum yang berkanan, Ustaz. Kenapa? Maksudnya begitu hukum langsung udah nolak gitu. Ketika assalamualaikum berakhir, ya kan selanjutnya warahmatullah ya. Nah, antara kum dan warahmatullah silahkan nengok ke kanan. Itu sunnah. Jadi begini, saya coba praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu. Kum baru warahmatullah, nengok. Jadi ketika posisi assalamualaikum tetap masih ke arah kiblat. Nah begitu. Tadi salam versi berapa yang versi kedua ya? Yang dari Abu Dawud, dari Walid bin Hujur, itu beliau bilang Nabi ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ke kiri assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh ya. Versi ketiga, kami memberi dia kekhutiannya ini assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi versi ketiga Bapak begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu versi yang ketiga. Hafal nggak kira-kira versi 1 sampai 3? Ditulislah Ustaz bila apa? Dari saya? Belum. 6 menit lagi. Versi ketiga ke berapa? Keempat. Hadis riwayat Nasai dari Wasi bin Hiban yang diterima oleh sahabat Ibnu Umar. Ka'anni unzuru ila biyadi khuddihi an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Nah, jadi yang versi keempat ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum. Beda kan? Harus bedakan ya. Ada pendapat itu kalau kita ini cerita sunnah lah ya, lihat ke kanan itu sekedar lihat bahu aja, apa benar Ustaz? Ada yang begini juga lihat bahu. Maksud salam ke kanan dan ke kiri itu memberikan salam keselamatan dan penghormatan kepada ikhwan muslim, sahabat muslim yang di kanan kita dan yang di kiri kita itu. Tapi kalau lihat bahu itu bukan melihat badan kita, tapi melihat ketika berjamaah, melihat jamaah itu, melihat jamaah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kami di pesantren kita bahkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni nas'aluka fawzan minal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami ditambahkan begitu ya, ada doanya gitu. Di sini pakai doanya nggak gitu? Tidak sama, tidak ya. Apa beda? Ada juga ya. Nah itu ada. Yang pertama itu mohon ampunan kepada Allah supaya masuk surga, mohon ampunan kepada Allah supaya dihindarkan dari neraka. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kadang-kadang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami apa nama itu? Kami plus Continue gitu. Ini tidak ada jeda ya. Baik. Jadi yang wajib itu cuma assalamualaikum yang pertama yang wajib. Nah, ketika dia continue assalamualaikum sebetulnya masih ada juga seperti baru saya praktekkan gitu. Kadang-kadang ini. Ya kalau nengok menjadi masalah, itu hanya sunat saja. Yang penting ukurannya bapak ibu bilang assalamualaikum enggak ketika mau menjelang beres sholat. Itu aja intinya. Rukun ke-16 tadi lah. Ya rukun ke-16 itu. Yang rukun ke-16 itu ucapan saja. Kalau gerakan itu tidak rukun. Yang penting assalamualaikum dah selesai. Itu maksudnya. Jadi adapun misalnya continue, makanya ketika kami dulu ngaji supaya tidak continue ada doanya.
Allahumma inni nas'aluka fawzan bil jannah. Allahumma inni nas'aluka najatan minan nar. Jadi ada jeda dulu. Karena ketika assalamualaikum itu ada doanya. Ya intinya sebetulnya kita bukan mempermasalahkan kesunahan karena kita sedang membahas rukun sholat. Rukun sholat itu cuma ucapan assalamualaikum, nengok ke kanan, nengoknya aja sunnah. Yang penting kewajibannya itu bilang assalamualaikum. Dan itu pun hanya sekali dan sah. Sah. Ya. Karena mau usah nengok ke kanan pun sah. Yang Oh, iya, penting iya. Tadi kalau saya- bapak ibu nengok saja nggak bilang assalamualaikum, nah itu tak sah. Beda ya. Cuma gini aja. Atau di hati. Nah itu udah tak sah. Karena assalamualaikum wajib terucap dan ayusmi'a binafsi, harus terdengar oleh diri sendiri. Wajib. Gas cuma 5 versi sudah. Ya. Versi berapa versi terakhir? Terakhir. Terakhir. Yang terakhir adalah hadis riwayat Ahmad dari Siti Aisyah. Redaksinya hampir sama kan, yang undur ila dia di an yamini, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Oke, emang. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salam alhamdulillah. Yang terakhir yang ke-17, at-tartibu adalah tertib. Dalil tertib ada dalam kitab hadis Bukhari halaman 705, nomor hadis 757 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Bunyinya kalau panjang saya simpulkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradta an tusalli, apabila kalian mau bermaksud sholat, kata Nabi, fatawadhu, maka wudulah, fa ahsana wudu'ika, maka sempurnakanlah sebaik-baiknya wudu. Itu kata Nabi. Yang selanjutnya sumastaqbalal kiblat, terus menghadap kiblat. Fakabbara summa iqra'a summa raka'a hatta matma'inna raki'an, dan selanjutnya. Hadisnya terlalu panjang ya. Nah jadi karena Nabi sudah berucap, sudah bersabda bahwa ketika, kata Nabi ini ya, ketika kalian mau sholat maka wudulah sebaik-baiknya wudu. Setelah wudu silahkan menghadap kiblat, kan gitu. Berarti kalau dalam rukun sholat harusnya menghadap kiblat dulu ya, baru takbir ya. Tidak apa-apa lah. Silahkan menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, di sini hadisnya adalah fakabbaru, maka bertakbirlah. Jadi di sini Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini menyusun rangkaian dari awal sampai akhir, mulai takbir sampai salam. Maka ketika kita sholat wajib kita tertib dari awal sampai akhir. Itulah apa yang bisa dinamakan rukun sholat. Bapak ibu tidak melaksanakan salah satunya, mohon maaf, tidak sah sholatnya. Kalau tidak melaksanakan yang ke-17 rukun. Alhamdulillah. Itu adalah bentuk daripada rukun sholat. Benar ya? Berarti sudah selesai nih sholat. Selesai. Ini mungkin di luar konteks, tapi masih juga kita sholat. Mohon maaf, tadi saya jumpai tadi imam. Saya di luar sini, asal di luar sini. Ini ada kerjaan di luar. Asar ini dia di Quran yang ketiga, yang kedua kan mau duduk dari awal kan, langsung berdiri ya, langsung asar 2 rakaat. Dia langsung berdiri, enggak dari awal ya. Jadi makmum memperlihatkan sampai 3 kali, subhanallah, subhanallah. Nah, baru duduk. Ya, duduk ya. Begitu selesai 4 rakaat, dia salam. Nah itu ikut salam dari makmum kan. Lalu beliau sujud sawi. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Ya itu bagaimana? Salah satu daripada penyebab sujud sahwi karena meninggalkan sunat abad. Yang tadi yang ditinggalkannya apa Pak? Yang tinggalkan dia. Cuman itu orang kedua, dia kan mau
langsung berdiri dia. Rakaat kedua Selesai langsung kedua, berdiri tidak tahiyat langsung awal. ketiga. Maksudnya mau ketiga dia nggak tahiyat pertama dulu. Enggak, berarti melaksanakan tahiyat awal lah. Ya. Tidak, awal tidak. Gini Ustaz, begitu rakaat langsung berdiri dia. Nah, rakaat pertama dia langsung berdiri, rakaat kedua dia Enggak, yang kedua, bukan rakaat nih, langsung berdiri dia. saya belum paham nih. Setelah 2 rakaat. Tidak ada tasawuf awalnya. Nah, tidak ada tasawuf awal kan, gitu ya, tapi Yang punya ini aja yang menerangkan, yang punya pertanyaan. Ya gini Ustaz. Begitu 2 rakaat langsung berdiri dia. berarti tidak ada tasawuf awal kan. Nah, begitu makmum ucapan subhanallah saya kali baru duduk. Oh gitu. Duduk, duduk ya, duduk. Jadi ada yang awal langsung. Ya awal lah, kan? Sudah berdiri sempurna. Udah. Sudah sempurna. Jadi makmum 3 kali subhanallah, subhanallah, baru berdiri. Ya, nah, sejak awal itu dari awal. Begitu setiap sampai rakaat, salam beliau berikan juga salam dan makmum. Beliau susah 2 kali. Nah, itu bagaimana kira? Dilakukan setelah salam. Jadi begini, pokoknya sujud sahwi itu hukumnya sunat ya. Kalau sujud sahwi itu tidak apa-apa. Sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan sunat akad. Sunat akad itu salah satunya adalah tasyahud awal. Cuma yang jadi masalah ketika dia berdiri, gitu ya. Nah, baca subhanallah, subhanallah, kan gitu. Nah, dia duduk. Nah, masalahnya sekarang ketika berdiri beliau sudah baca Al-Fatihah atau belum? Kita kan nggak tahu sholat asar misalnya sih. Baik, kita ambil al-yakin itu bisa. Kira-kira jedanya berapa detik Pak Imam ketika berdiri? 3 detik. 3 detik kan ya? Udah masuk akal. Udah sempurna ini, udah sempurna. Belum sempat lah baca. Udah sempurna. Jadi begitu oleh makmum, Ya. makmum. Baik, jadi gini, seperti hanya kunut, Bu ya, Pak. Kalau sudah sujud, ya kalau sudah sujud, terus ada makmum bilang subhanallah, jangan kunut lagi, kita aja subhanallah sujud. Itu maksud saya. Kenapa? Karena sudah posisi sujud. Posisi sujud itu adalah kening, ya dari udah jatuh tempat sujud. Kalau belum, boleh dia berdiri, langsung kunut, boleh. Karena kunut itu salah satu sunat akad. Nah, atahiyat awal juga begitu Pak Imam. Kalau sudah berdiri sempurna dan sudah masuk al-Fatihah, sudah lanjutkan al-Fatihahnya. Jangan duduk lagi. Nah gitu. Seharusnya begitu gitu ya. Cuma kita memang tidak tahu sudah masuk al-Fatihah atau belum. Itu aja masalahnya. Tentu dia tidak baca bismillah gitu kan, itu gitu kan. Ya, nah itu rahasia dia kan. Kan? Baik, tapi yang jelas tidak atahiyat awal pun tak apa-apa sah sholatnya. Iya. Tapi kebetulan dia tahiyat awal kan, berarti dia sujud sahwinya mungkin menyempurnakan daripada kekeliruan kedudukan waktu tahiyat awal. Seharusnya sebelum berdiri rakaat ketiga, jangan setelah berdiri rakaat ketiga. Mungkin seperti itu gambarnya. Yang jelas tidak tahiyat awal tak jadi masalah. Sujud sahwi itu setelah salam. Oh setelah salam. Iya. Sujud sahwi aturannya pertama, seharusnya sebelum salam. Titik. Adapun ketika sudah beres salat kan? Aduh, saya lupa tadi nggak tahiyat awal. Boleh silakan sujud sahwi lagi. Gitu. Kalau misalnya lupa baru ingat 2 jam kemudian, boleh 2 jam dulu itu baru sujud sahwi. Nggak jadi masalah. Kalau sujud sahwi itu utamanya sebelum salam. Tapi kalau sudah salam pun itu tak masalah, silakan sujud sahwi. Begitu Pak Imam. Karena sujud sahwi kan sunnah, wajib. Bukan wajib. Jadi kasus tadi itu Ustaz berarti imamnya tak kurang maaf nih ya, kurang sampai ke sana kajinya sama juga jemaah juga nggak Enggak, masalahnya ini urusannya sunat, nggak jadi masalah. Bukan yang tadi kan dia udah berdiri sempurna, cuma belum baca Fatihah kan, diingatkan jemaah turunlah dia kan gitu, berarti kan kajinya belum sampai. Karena kata Ustaz tadi kan Yang jelas saya biasanya ketika kunut, ketika imam belum nempel lagi, ya itu boleh berdiri lagi, silakan kunut, gitu kan. Tapi kalau udah nempel dahi ke tempat sujud, walaupun makmum subhanallah, tetap harus sujud. ya ini kasus Pak Imam. Ya biasa seperti itu. Dia kan udah berdiri sempurna. Sebetulnya walaupun diingatkan jemaah tadi nggak Udah nggak ya, usah lagi. nggak perlu turun lagi Iya. kan.
Kecuali kalau jeda antara dia berdiri begini, gitu ya. Nah itu baru boleh subhanallah tuh. Ya, dia udah berdiri sempurna. Nah kalau udah berdiri sempurna dan sudah bacaan masuk Al-Fatihah, itu kalau bisa berdiri aja tetap. Mungkin juga yang Lanjutkan rakaat ketiga. mungkin juga yang mengingat dulu lambat oke. Dia nambah detiknya kan. Jadi mana baru ini mengingatkan. Kita jadi dia sudah sempurna berdiri, langsung makmum tadi subhanallah. Karena nggak berdiri, Rasulullah kan. udah 3 kali diingatkan. Yang jelas tahiyat awal itu sunat abad, tidak rukun sholat. Yang rukun sholat itu tasawuf akhir, bukan tasawuf awal. Cuma dari imamnya kan kurang ngerti. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Kita dan saya kesimpulan 50 tahu kita juga. Tahu boleh bro. Sebab kan dari cerita Ustadz ini itu tidak termasuk rukun ya. ya dengan segala hormat bukan bermaksud tidak mau melayani lagi karena dia masih belum sholat. Ya. Dan saya cukupkan sekian, insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita makruh dalam sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Oh ini anak